Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum kelas 6 Ibnu Batuta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Siapa yang tahu iman kepada qada dan qadar ini iman yang keberapa? Ya benar, ini adalah iman yang ke-6. Qada adalah suatu ketetapan Allah yang bersifat umum atau menyeluruh. Misalnya, semua manusia, tumbuhan, dan hewan pasti akan mati, ya kan? Kemudian, qadar adalah ketetapan Allah yang berupa rincian-rincian secara detail. Jadi kalau kodoknya tadi kita pasti mati. Nah, qadarnya ini adalah rinciannya detail. Bagaimana kita matinya, di mana matinya, jam berapa, itu adalah qadar. Qada dan qadar juga disebut dengan takdir. Dalam surah Al-Furqan ayat 2 disebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi, Allah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Maka dia memerintahkan kepada Al-Qalam atau pena agar menulis di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi hingga hari kiamat, berupa kelahiran, kematian, bentuk wajah. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita tawar. Jadi kita dilahirkan oleh ibu yang ini, bapak yang ini, itu adalah sudah ketentuan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketentuan Allah yang sudah ditetapkan pada zaman azali itu disebut dengan qada, ya. Sedangkan qadar yaitu ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa. Jadi Allah telah menentukan umur, rezeki, dan kematian manusia. Tetapi manusia diberi hak untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Takdir adalah rahasia Allah, tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Orang yang mengimani qada dan qadar Allah tidak akan putus asa ketika tertimpa suatu bencana, tetapi dia juga tidak sombong ketika sukses dan berusaha untuk menghindari bahaya. Misalnya, ia melakukan upaya untuk mencari rezeki, untuk menghindari kemiskinan dan kelaparan. Jadi ini adalah termasuk sunatullah, ya. Jadi kalau kita mencari rezeki, bekerja, pasti kita akan mendapatkan rezeki. Seperti burung-burung yang keluar untuk mencari makanan, pasti dia akan mendapatkan makanan. Tetapi kalau rebahan aja, nggak ngapa-ngapain,
tentunya dia juga tidak akan mendapatkan makanan, ya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dengan demikian, seorang muslim harus selalu optimis menatap masa depannya, sebab Allah akan memberikan takdirnya yang baik kepada para hambanya yang berprasangka baik kepadanya dengan sungguh-sungguh dan ikhtiar. Perasaan seorang mukmin bahwa seluruh kejadian dunia ini tidak akan lepas dari kekuasaan Allah dapat memberikan ketentraman dalam hatinya. Seandainya seseorang menyadari ketentuan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat, maka tidak ada tempat untuk menyesal, mencela, sedih, dan cemas. Nah, itu tadi ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika mendapat kesusahan, maka orang itu tidak akan merasa putus asa, ya. Tetapi ketika mendapatkan kesenangan, dia juga tidak akan menjadi sombong karena ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tidak bisa memilih takdirnya sendiri. Contohnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Ini adalah takdir alam, ya. Jadi takdir alam ini tidak mungkin berubah kecuali Allah berkehendak lain. Sedangkan manusia dengan akalnya dipersilahkan untuk memilih takdir. Cara merubah takdir adalah kita tidak boleh pasrah menerima nasib, ya. Jadi harus berikhtiar, diiringi doa dan bertawakal kepada Allah atas apa yang telah kita usahakan. Akibat dari pilihan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi sebagaimana kalau kita misalkan mau ulangan gitu ya, jadi kita tidak belajar, maka hasil dari ulangan itu sudah bisa kita lihat, ya, pasti nilainya jelek, ya. Jadi ini adalah termasuk sunnatullah, ya. Jadi kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak belajar, maka tentu saja nilainya akan jelek, ya. Sama seperti kalau kita tidak menjaga kesehatan, pasti kita juga akan sakit, ya. Pasti akan ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti saat ini, ya. Saat ini masih dalam pandemi, ya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka dengan ketentuan dari Allah, takdir dari Allah secara sunatullah, maka bisa jadi kita akan menjadi sakit, ya. Tapi ketika kita berusaha, kita menjaga diri kita dengan takdir Allah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang sehat. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin, yaitu yang pertama, keberanian, pantang mundur dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini. Karena kekuatan yang paling besar itu adalah milik Allah. Yang kedua, terbebas dari penyakit tinggi hati atau sombong, ya, sebab ia hanya mampu berusaha, sedangkan yang memberi keberhasilan itu adalah Allah. Jadi ketika kita berusaha, kemudian kita berhasil, kemudian kita sukses, maka yang memberi keberhasilan itu bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dan
tidak putus asa. Yang keempat, semangat dalam beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah, itu tadi materi kita tentang kodok dan kodar. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini kita menjadi lebih yakin kepada kodok dan kodar. Karena meyakini kodok dan kodar ini adalah termasuk rukun iman yang keenam. Jadi wajib kita imani, ya. Jadi mudah-mudahan setelah mempelajari ini menjadikan kita menjadi anak yang lebih rajin lagi belajarnya, lebih giat lagi bekerjanya untuk mencapai cita-cita. Mudah-mudahan dengan takdirnya Allah nanti kita bisa mencapai cita-cita kita masing-masing. Jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.